Udah. Masa aku? Udah kan? Ica, jaga-jaga rekod juga ya, Ca. Jangan lupa Oke. skip. Aku nih masuk. Mulai. Enggak, hostnya si Juli tapi. Hostnya aku tapi. Enggak. Iya. Cocok kan? Iya, si Juli. Udah, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang telah hadir memenuhi undangan webinar kami pada pagi hari ini. Sebelumnya, untuk melanjut ke acara webinar, harap dimatikan mikrofonnya ya. Di sini saya Juliati sebagai host, dan kemudian akan dilanjutkan kepada Amelia sebagai moderator. Kepada moderator dipersilakan. Perkenalkan, saya Amelia sebagai moderator. Sebelumnya yang saya hormati, Bapak Hanil Hakim Syafra MSI selaku dosen pengampu mata kuliah di Kita Society, dan juga teman-teman semua yang telah berpartisipasi mengikuti acara webinar kali ini. Webinar kali ini akan dinarasumberi oleh Amanda Puspitaningrum. Kepada Amanda Puspitaningrum, saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas partisipasinya serta teman-teman dan para peserta yang mengikuti acara webinar ini. Yang terhormat Bapak Anil Hakim Sofra sebagai dosen pengampu serta teman-teman sekalian. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah, di sini saya akan membawakan judul tentang generasi Z. Lanjut. Dengan tema yaitu generasi Z harus bijak dalam menggunakan digital. Nah, kepada teman-teman saya mau nanya nih, apa sih? Adakah yang tahu tentang Gen Z itu? Lanjut. Generasi Z itu generasi yang setelah lahir generasi Y. Ya, Atau betul. yang lahir pada tahun 2000-an. Terima kasih atas Aisyah atas jawabannya. Ya, betul seperti yang telah dipaparkan oleh Aisyah, yaitu generasi Z. Lanjut. Generasi Z adalah seluruh generasi yang lahir setelah generasi Y. Orang-orang yang termaksud ke dalam generasi ini adalah orang-orang yang lahir mulai tahun 1999 hingga 2012. Artinya, Gen Z juga bisa disebut sebagai E-generation atau generasi internet. Seperti kita yang rata-rata kelahiran 2000-an, itu merupakan salah satu dari Gen Z itu. Kenapa sih generasi Z itu dikatakan dengan E-generation? Karena kita lahir pada era gempurnya tentang digital atau informasi. Nah, ciri-ciri dari Gen Z itu ada beberapa. Yang pertama itu cepat belajar. Gen Z lebih cepat belajar dari generasi sebelumnya, yaitu tentang informasi hanya melalui internet, yang mana telah berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua, memiliki ciri-ciri yaitu Gen Z mahir dalam teknologi. Sejak lahir, internet dan telepon seluler sebagian besar sudah menjadi hal yang lumrah bagi generasi Z. Menginginkan kepuasan instan dan mereka tahu jika membutuhkan informasi itu mudah untuk diakses. Karakter generasi Z yang itu suka berkomunikasi secara maya atau melalui media sosial. Mereka berkomunikasi dari berbagai kalangan. Mereka berkomunikasi lebih banyak menggunakan dari berbagai jejaring sosial yang semakin merebak di dunia internet. Lanjut. Ciri-cirinya juga yaitu yang ketiga, tidak bisa lepas dari ponsel pintar dan internet. Gen Z lahir dan hidup di era teknologi mulai berkembang.
Maka dari itu, kelompok ini sangat akrab dengan internet dan ponsel pintar. Mereka bahkan sudah sangat mahir dalam menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan berbagai media sosial lainnya. Yang keempat, memiliki ciri-ciri yaitu pengetahuan finansial yang baik. Ciri-ciri ini yaitu Gen Z memiliki orientasi finansial yang lebih jelas dengan pembekalan diri dengan pengetahuan finansial sejak kecil. Maksudnya yaitu Gen Z sudah dikenalkan dengan digital atau internet dari mulai mereka kecil. Gen Z juga menyadari pentingnya menabung dan investasi di masa yang akan datang. Dalam urusan finansial, mereka juga sangat berhati-hati agar tidak terjebak dengan dunia internet. 5 kunci yang akan membentuk Gen Z, yaitu yang pertama, pengawasan media sosial. Gen Z merupakan kelompok yang sangat masif dalam menggunakan media sosial. Meskipun bermanfaat, namun penggunaan media sosial juga dapat memberikan dampak negatif bagi Gen Z tersebut. Maka dari itu, orang yang harus turut mengawasi anak-anak dalam menggunakan sosial media agar para Gen Z ini tidak terpapar dengan dampak negatif dari penggunaan sosial tersebut. Yang kedua, yaitu kunci menjaga komunikasi dengan orang lain. Koneksi dengan orang lain juga menjadi hal penting untuk membentuk Gen Z menjadi generasi unggul. Walaupun komunikasi lewat internet sudah mudah, namun hubungan dan sosialisasi orang lain secara langsung juga dapat diperlukan. Yang ketiga yaitu mencegah kesenjangan keterampilan. Maksudnya, untuk membentuk Gen Z yang unggul perlu adanya usaha dan tentang keterampilan serta komunikasi interpersonal, budaya kerja, berpikir kritis, serta keterampilan teknis lainnya. Jadi, Gen Z tidak hanya pandai bermain teknologi, namun juga memiliki keterampilan penting lainnya tentang penggunaan media. Yang keempat yaitu mendukung pola pikir global dan realitas lokal. Salah satu kuncinya yaitu Gen Z selalu terpapar internet yang dapat menghubungkan dirinya dengan orang lain di seluruh dunia. Walaupun memiliki pemikiran global, namun juga harus didukung untuk memahami realitas lokal. Lanjut. Kunci yang terakhir yaitu membantu menemukan identitas diri. Pola pikir Gen Z yang terbuka dan menerima perbedaan dari berbagai orang membuat kelompok ini susah mendefinisikan dirinya sendiri. Berdasarkan generasi sebelumnya, yang mendefinisikan dirinya itu dari ras, dari suku, bahasa, atau lain sebagainya. Sedangkan Gen Z tidak memiliki indikasi untuk menemukan jati dirinya. Mereka pada akhirnya akan mencari jalan sendiri dari berbagai sudut. Maka dari itu, untuk membentuk Gen Z yang berkualitas, perlu adanya dukungan kepada Gen Z untuk menemukan identitas dirinya. Lanjut. Teknologi digital. Teknologi digital merupakan pengoperasionalannya tidak lebih banyak membutuhkan tenaga manusia dan lebih cenderung pada sistem pengoperasionalnya yang secara otomatis dan canggih. Contoh dari teknologi digital yaitu smartphone atau handphone, televisi, tablet, laptop, radio, dan lain sebagainya. Mengapa sih Gen Z harus bijak menggunakan teknologi digital? Karena Gen Z adalah generasi yang tumbuh dengan perkembangan teknologi digital yang kian merebak. Banyak dari mereka yang familiar dengan internet sejak kecil. Dapat dikatakan generasi ini memiliki penguasaan yang lebih dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Sejumlah 74,93 juta jiwa, sebesar 27,94% dari total penduduk Indonesia, merupakan
bagian dari Gen Z tersebut, yang berarti mereka memiliki potensi besar untuk membantu perkembangan teknologi di Indonesia. Jadi kita sebagai generasi Z ini berperan penting dalam pengembangan teknologi untuk masa yang akan datang. Jadi saran dari saya itu sebagai generasi Z atau generasi internet itu, kita harus menggunakan teknologi yang baik sesuai dengan peran dan kebutuhan kita. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber. Nah, dari penjelasan narasumber, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ada saya. Ini Oke, baik. perkenalkan nama saya Juliati. Nah, tadi kan dijelaskan harus bijak dalam apa ya ini generasi Z. Nah, contoh dari generasi Z sekarang itu apa itu? Coba jelasin. Oke, terima kasih Juliati atas pertanyaannya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya. Dipersilahkan. Saya ingin bertanya, apa dampak jika generasi Z tidak bijak menggunakan teknologi? Oke, baik. Terima kasih Aisyah. Itu saja pertanyaannya. Apakah ada yang lagi? Sepertinya tidak ada. Baik, kepada Amanda, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang telah mau bertanya kepada saya. Nah, pertanyaan pertama yaitu dari Juliati tentang contoh dari Gen Z tersebut. Contoh dari Gen Z tersebut itu sudah nyata, terutama kita sebagai para peserta dari webinar ini merupakan salah satu bagian dari generasi Z. Kita diharapkan mampu dalam pengembangan teknologi yang kian hari kian makin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kita itu diharapkan mampu dalam pengelolaan digital atau internet dengan baik, serta kita diharapkan mampu memilah mana informasi-informasi yang baik serta informasi yang tidak baik. Mungkin dari pertanyaan Juliati, itulah jawaban dari saya. Apakah dapat diterima? Iya, diterima. Terima kasih, Amanda, telah Sama-sama. menjelaskan. Pertanyaan kedua yaitu datang dari Aisyah. Dengan pertanyaan dampak dari generasi Z tidak bijak menggunakan teknologi digital. Kita sebagai salah satu dari generasi Z atau generasi internet memiliki dampak yang banyak apabila kita tidak bijak menggunakan digital. Salah satunya yaitu kian marak tentang perjudian online secara digital. Kita sudah tahu perjudian online itu merupakan suatu hal yang tidak bijak. Jadi ketika kita menggunakan hal yang tidak bijak itu, dampaknya itu salah satunya kita dapat dikenakan hukuman apabila ketahuan oleh dari pihak berwajib, serta banyak dampak-dampak lainnya, yaitu misalnya informasi yang kian hari kian makin menyebar luas dari berbagai situs, dari berbagai website, itu kita harus bijak memilihnya, mana yang baik serta mana yang tidak baik. Dampaknya itu juga misalnya kita dengan mudah menerima tentang informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya atau disebut dengan informasi hoax. Sekian jawaban dari saya kepada Aisyah, apakah bisa diterima? Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya dan Amanda yang sudah menjawab. Dengan itu, berakhirnya sesi webinar kali ini. Saya kembalikan ke host. Terima kasih kepada para peserta. Untuk menutup acara ini, saya harapkan untuk sesi dokumentasi agar membuka kameranya masing-masing. Oh, hostnya tidur. Pantes.
SS-in weh. Tidur kok Juli. Udah ada yang SS-in? Jangan lupa landscape. Aisyah tolong, Ca. Review deh. Weh. Udah. Terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya. Saya tutup acara webinar ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, biar Manda post dulu, jangan di on.